Nah, video pembelajaran ini adalah video pembelajaran kelas 4 MISD, tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, dan pembelajaran ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke, alhamdulillah semuanya baik-baik ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak-anak. Coba rapihkan. Duduk siap. Siap ya? Duduk siap. Siap. Oke, semuanya udah siap. Ayo kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Setelah kita berdoa, Ibu ingin mengabsen ya teman-teman semuanya ya, adik-adik semua. Bagaimana kehadirannya? Coba yang pertama, Agisti hadir? Hadir, alhamdulillah. Kemudian Raihan hadir? Hadir, alhamdulillah. Kemudian Nadia Prameski hadir? Hadir, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya, sekarang Ibu sudah mengabsen semuanya atau mencatat kehadiran adik-adik semua. Nah, sekarang Ibu mau semuanya kita bernyanyi bersama-sama dulu ya sebelum belajar. Nah, sebelumnya tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Pada semangat ya semuanya ya. Nah, sekarang Ibu punya nyanyian nih. Ini ya. Ayo kita bareng-bareng yang sebelumnya sudah Ibu ajarkan. 1, 2, 3. Tanganku ada 2. Dak, dak. Nah, 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung keduanya, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung keduanya, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung keduanya, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung keduanya, jadilah kelinci loncat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung keduanya, marilah bertepuk. Nah, sekarang udah semangat ya. Nah, baik, sekarang Ibu akan menjelaskan sebuah materi, kemudian dengarkan ya anak-anak ya. Nah, sekarang silakan menonton video yang Ibu tayangkan. Hari ini kita belajar mengenai cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu cerita fiksi dan non-fiksi? Ayo kita cari tahu. Nah, cerita fiksi adalah cerita hayalan atau tidak benar-benar terjadi atau tidak nyata ya. Jadi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari penulis ceritanya.
Nah, jenisnya ada novel, cerpen, dan dongeng. Nah, jadi ada ciri-cirinya nih. Yang pertama, sifatnya imajinatif atau rekaan pengarang. Kemudian ada kebenaran dalam cerita, bersifat tidak mutlak, biasanya menggunakan bahasa konotatif, tidak menggunakan sistematis buku, dan terdapat pesan moral. Nah, kalau cerita non-fiksi itu kebalikannya anak-anak, adalah cerita yang sesuai kenyataan. Selanjutnya, kita belajar mengenai gaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, anak-anak bisa lihat ya di layar. Udin menarik ayunan. Kemudian Udin mendorong ayunan. Udin lelah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi benda itu dapat berubah, itu namanya gaya. Nah, contoh lainnya nih, ketika dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita terkadang pernah ya mendorong meja. Nah, mendorong meja itu salah satu contoh dari gaya. Kemudian kita memindahkan kursi, kita memegang bola, kemudian kita lempar. Itu sebuah gaya ya. Nah, selanjutnya kita belajar gerak. Apa itu gerak? Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, tadi contohnya itu seperti apa? Meja dipindahkan, itu terjadi gerak dan gaya. Kemudian kita memindahkan kursi, kita mendorong meja, kita mengangkat, misalkan mengangkat botol dan lain sebagainya, itu sebuah gaya gerak. Nah, anak-anak mengerti sampai sini? Oke, alhamdulillah kalau sudah ngerti. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini.